Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All about the morphine, petidin, dan kodein. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irma Putri Nuraini dari Universitas Negeri Surabaya, S1 Matematika 2020 dengan dosen pengampu SAMI, SSI, MSI. Langsung saja, apa sih itu morfin, petidin, dan kodein beserta kandungannya? Morfin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Untuk mengatasi nyeri, morfin dapat dikonsumsi sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lainnya. Morfin paling banyak mengandung alkaloid yang ditemukan di opium, getah kering, atau lateks yang berasal dari hasil getah irisan biji mentah opium atau dinamakan poppy. Morfin adalah pemurnian pertama dari sumber tanaman dan merupakan salah satu dari sedikitnya yang mengandung 50 alkaloid dari beberapa jenis opium. Menurut Pharmacologic Principles of Medical Practice by John C. Kranz, bahwa sebagai obat, morfin berguna untuk 1. Menawarkan penderitaan sakit nyeri hanya cukup dengan 10 gram. Yang kedua, menolak penyakit diare. Yang ketiga, batuk kering yang tidak mempan kodein. Yang keempat, dipakai sebelum dia dalam pembedahan. Yang kelima, dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah karena tekanan darah berkurang. Yang keenam, sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur. Bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk. Menurut Siswo Sudarmo, tahun 1988, morfin merupakan salah satu jenis narkotika yang diduga bersifat teratogenik. Berat molekul morfin yang hanya 282,3 Dalton menyebabkan molekul morfin mudah menembus barir plasenta dan diserap oleh fetus, sehingga berdampak merugikan fetus. Peranan biokimia morfin dalam tubuh adalah sebagai penghambat, yaitu enzim yang mengkatalis konversi. Rumus molekul morfin adalah C17H19NO3. Morfin adalah alkaloid benzilisoquinoline dengan 2 penutup cincin tambahan. Seperti yang dinyatakan oleh Jack de Ruyter dari Departemen Penemuan dan Pengembangan Obat, Sekolah Farmasi Harmson, Universitas Aubun dalam catatan kursus musim gugur 2000. Lalu, morfin pertama kali diisolasi antara tahun 1803 dan 1805 oleh apoteker Jerman Friedrich Sertumer. Ini umumnya diyakini sebagai isolasi pertama bahan aktif dari tanaman. Merck mulai memasarkannya secara komersial pada tahun 1827. Morfin lebih banyak digunakan setelah penemuan jarum suntik pada tahun 1853 sampai 1855. Sertumer awalnya menamai zat morfium diambil dari nama dewa mimpi Yunani, Morpheus, karena zat ini cenderung menyebabkan tidur. Pada tahun 1806, dengan orang yang sama, Sertumer mengadakan suatu riset pada opium atau candu, dan dia menemukan morfin yang ternyata lebih addicting, daya kerjanya 5-10 kali lebih kuat dari opium. Petidin. What is that? Petidin atau meperidin hidroklorida adalah obat anti nyeri yang termasuk dalam golongan narkotika. Obat ini biasanya diaplikasikan untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat, terutama pada saat selesai operasi atau pada saat proses kelahiran. Di Indonesia, obat tersedia dalam ampul untuk diberikan melalui suntikan atau injeksi. Petidin dapat menyebabkan efek samping yang serius.
Petidin merupakan substansi kristal putih yang mencair pada suhu 186 sampai 189 derajat Celcius dan bersifat larut dalam air. Nama kimia petidin adalah asam 4-piperidin carboxylic 1-metil 4-fenil etilester hidroklorida dengan rumus kimia C5H21NO2. Substansi ini terdiri dari bahan inaktif berupa kalsium sulfat, dikalsium fosfat, dan talkum. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri yang bersifat sedang sampai berat. Obat ini menimbulkan efek pada susunan saraf pusat dan otot polos sehingga berperan sebagai anti nyeri. Petidin juga dapat digunakan untuk sedasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa petidin dapat mengurangi spase otot polos, konstipasi, dan menekankan refleks batuk. Lalu yang terakhir adalah kodein. Kodein merupakan obat pereda nyeri golongan opioid yang dibuat dari ekstrak tumbuhan opium. Kodein meredakan nyeri dengan cara mengurangi respon nyeri yang diterima oleh otak. Selain untuk meredakan nyeri, kodein juga dapat diresepkan untuk menekan respon batuk pada orang dewasa. Rumus molekul kodein adalah C18H21NO3. Kodein termasuk dalam golongan obat analgesik opioid. Analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Sedangkan opioid adalah zat yang ketika mencapai reseptor opioid memiliki efek yang mirip dengan morfin. Secara medis, mereka terutama digunakan untuk menghilangkan rasa sakit termasuk anestesi. Kodein merupakan golongan narkotika yang ketiga. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Manfaat mereka. Are you ready? Morphine use. 1. Meredakan rasa sakit sedang hingga parah. Dalam mengatasi nyeri, morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal syaraf ke otak sehingga untuk tidak menahan rasa sakit. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga mengakibatkan overdosis yang membahayakan nyawa. Yang kedua, untuk nyeri akibat infark miokard dan selama persalinan. Infark miokard adalah istilah medis dari serangan jantung. Kondisi ini terjadi saat aliran darah ke arteri koroner jantung mengalami penyempitan. Kedua hal ini akan membuat otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Di samping adalah penampakan dari morfin. Next, benefits of petidin. 1. Anti nyeri saat melahirkan. 2. Obat nyeri pasca operasi. 3. Medikasi sebelum operasi. Medikasi adalah sebuah obat yang dipakai untuk mendiagnosa, merawat, mengobati, atau mencegah penyakit. Dan di samping adalah penampakan dari petidin. Next, the profits of codeine. 1. Mengatasi batuk. 2. Mengatasi pilek. 3. Mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Untuk meredakan nyeri, dosis kodein adalah 30 mg oral melalui suntikan atau infus setiap 6 jam atau seperlunya. Untuk mengatasi batuk, dosis kodein adalah 15 mg oral setiap 6 jam atau seperlunya. Mungkin bertambahnya menjadi 20 mg setiap jamnya. Dan di samping adalah penampakan dari kodein. Akibat penyalahgunaan morfin. Morfin adalah obat yang memiliki efek samping yang serius, sehingga harus digunakan dengan dosis yang tepat dan dalam pengawasan dokter. Ada 4 jenis reseptor opioid di beberapa area tubuh manusia, yakni reseptor di otak, saluran pencernaan, dan sumsum tulang belakang. Morfin termasuk obat-obatan yang bersifat adiktif.
Dokter yang meresepkan morfin kepada pasien harus selalu dimonitor untuk mencegah efek kecanduan. Ada sejumlah perilaku yang bisa diamati pada seseorang yang kecanduan morfin, seperti pupil-pupil terdilatasikan, perubahan dalam bersosialisasi, bicara tidak jelas dan nafas yang dangkal. Lalu yang terakhir adalah sering mengantuk. Seseorang yang kecanduan morfin mungkin menunjukkan efek samping jangka pendek lainnya, seperti apatis, mual, kulit gatal, dan halusinasi. Akibat penyalahgunaan petidin. Efek samping biasanya terjadi pada penggunaan petidin dalam dosis besar melalui intravena. Untuk itu, penggunaannya sebaiknya tidak dilakukan jika antidoktrumnya tidak tersedia. Penggunaan jangka panjang dan dosis besar berhubungan dengan neurotoktivitas dan kejang. Efek samping ringan yang mungkin terjadi pada penggunaan petidin oleh pasien rawat jalan dapat berupa nyeri kepala, pusing, dan sedasi. Untuk mengatasi efek samping ini dapat dilakukan dengan menurunkan dosis petidin. Lalu efek samping terhadap sistem syaraf dapat berupa euforia atau disforia, yaitu perasaan yang ekstrim dan tidak realistis terhadap kesejahteraan fisik dan emosional, jadi merasa seperti di awang-awang. Yang kedua adalah efek samping sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan, dapat berupa mulut kering. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler atau peredaran darah, dapat berupa takikardia atau bradikardia. Takirada adalah kondisi di mana jantung berdetak sangat cepat. Bagi orang dewasa pada umumnya, jantung dinyatakan berdebar terlalu cepat saat denyut jantung mencapai lebih dari 100 kali per menit. Sebaliknya, kondisi di mana jantung terlalu lambat disebut bradikardia. Lalu yang terakhir pada sistem genitournania atau sistem organ reproduksi, dapat berupa retensi urin. Retensi urin adalah gangguan pada kandungan kemih yang membuat penderitanya kesulitan untuk mengeluarkan urin. Terkadang retensi urin juga bisa menyebabkan keluhan berupa kencing tidak tuntas. Lalu yang terakhir adalah akibat penyalahgunaan kodein. Pada sistem syaraf dapat berupa gangguan cemas, obtundasi, nyeri kepala, gangguan penglihatan. Obtundasi yaitu kesadaran menurun, respon psikomer yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan, tetapi nanti jatuh tertidur lagi. Yang kedua adalah sistem gastrointestinal, dapat berupa kram perut. Selanjutnya pada sistem jaringan kulit, dapat berupa produksi keringat yang berlebih. Yang terakhir, efek ringan seperti kantuk berlebih dan mual. Sekian yang dapat saya jabarkan mengenai petidin, morfin, dan kodein. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.